Melanjutkan plot sebelumnya, dengan bantuan Bailey dan Qianmu, Xiaoyan berhasil lolos dari kematian dan dibantu mengurangi racun di tubuhnya. Setelah itu Xiaoyan bermeditasi menyembuhkan diri. Mengalami pertempuran hidup dan mati, Douqi di tubuh Xiaoyan mengalami perubahan dan akhirnya naik level Dohuang bintang 5. Lalu mengeluarkan api transformasi kehidupan dan berpikir untuk memurnikannya. Tapi tidak jadi, karena dapat digunakan saat keadaan darurat untuk kembali membentuk teratai api kemarahan Buddha pemusnah saat menjelajahi dataran tengah sebagai kartu truf. Jadi Xiaoyan menelannya kembali dan membungkusnya dengan api surgawi. Setelah itu, Xiaoyan berpikir untuk mencari tempat tenang dan memiliki banyak energi afinitas api. Dia juga mengeluarkan metode penguasa aliran tubuh sendi yang memiliki jejak spiritual. Jadi ketika dibuka, sebuah peragaan dari metode tersebut langsung tampil di pikiran Xiaoyan yang meliputi serangan dan pertahanan sebagai satu kesatuan. Metode ini dibagi menjadi 3 tingkatan: membelah api, tubuh mengalir api, dan 6 gabungan api. Setelah memahaminya dan diperlukan lautan magma untuk melatih metode ini, Xiaoyan akhirnya memutuskan berlatih di menara penyempurnaan Qi api yang memiliki energi afinitas api besar dan murni. Kemudian di menara api, Xiaoyan dan Suqian saling berbicara mengenai seputar mengisi kembali esensi api menara penyempurnaan Qi api. Lalu Xiaoyan meminta izin berlatih di dunia magma. Ketika diizinkan, Xiaoyan juga mengambil harta yang diberikan Suqian sebagai tempat penempatan esensi api hati yang jatuh untuk mengaktifkan kembali menara api. Setelah itu Suqian membuka pintu, lalu membuka segel menuju dunia magma. Saat dibuka, nyala api yang kuat menyerbu ke arah wajahnya. Kemudian Xiaoyan melompat memasuki dunia magma. Sesampainya di dasar menara untuk pertama kalinya, Xiaoyan melihat lautan lava yang luas. Suhu panas dan tekanan api melonjak dari segala arah. Menurut deskripsi novelnya, dia tidak langsung berlatih, tapi bermeditasi dulu dan melakukan beberapa persiapan. Setelah itu Xiaoyan berdiri di atas lautan magma dan memulai pelatihan metode penguasa aliran tubuh sendi. Dengan pemahaman dan kerja kerasnya, dia dengan cepat menguasai metode penguasa aliran tubuh sendi. Namun tekad yang kuat untuk menjadi kuat demi menyelamatkan ayah gurunya, mencari Sun Er dan menghilangkan titik racun iblis. Jadi Xiaoyan terus melanjutkan pelatihannya. Namun di tengah-tengah pelatihan, dia merasakan ada sesuatu panggilan berulang kali dari dunia magma yang dalam, menyebabkan resonansi besar pada api hati yang jatuh. Xiaoyan menjadi kesakitan dadanya dan penasaran. Dia mengambil keputusan menggunakan teknik pedangnya yang telah ditaruh jejak spiritual, dilesatkan ke arah lautan magma sebagai petunjuk, lalu menyelimuti tubuhnya dengan api surgawi dan memberanikan dirinya terjun ke tingkat yang lebih dalam ke dasar lautan magma. Setelah melihat keadaan sekitar tidak ada apa-apa, dia menjadi tenang. Tapi di saat mengeluarkan gumpalan api surgawi, api itu tiba-tiba tidak dapat dikendalikan oleh Xiaoyan dan masuk lebih dalam lagi ke lautan magma. Xiaoyan tidak mempunyai pilihan selain mengikutinya, dan tekanan energi api semakin menakutkan. Waktu telah berlalu begitu lama, membuat Xiaoyan semakin tertekan, hingga akhirnya api surgawi berhenti dan sampai di sebuah tempat. Tiba-tiba sebuah pusaran magma di bawah Xiaoyan muncul. Dia terkejut dan waspada melihat fenomena ini.
Lebih mengejutkan lagi, Sioyan melihat api hati yang jatuh yang lain di sebuah kerangka yang berbalut penghalang cahaya transparan di sebuah kaca dimensi lain. Ketika akan memeriksanya, tiba-tiba serangan bola api melesat ke arahnya. Sioyan secepat kilat menghindari bola-bola api itu. Serangan ini berasal dari kadal api. Perlu disebutkan bahwa kadal api ini sebenarnya adalah penjaga gua kaisar kuno Tausi. Tetapi kekuatan Sioyan saat ini tidak cukup untuk memahami rahasia ini. Sioyan terkejut melihatnya dan mengeluarkan api surgawinya untuk melakukan serangan balasan. Hal ini membuat kadal api marah dan melesat untuk menyerang, tapi berhasil dihindari dan diblokir, dan akhirnya berhasil dibunuh dan mendapatkan manik-manik api. Tapi sebelum kematian kadal api itu, dia memanggil teman-temannya, menyebabkan banyak kadal api bermunculan yang dipimpin oleh kadal api di level Do Huang. Dikarenakan situasinya tidak menguntungkan, Sioyan hanya bisa melarikan diri, tapi tindakan ini langsung dihentikan oleh bos kadal api. Para kadal api segera melesat mengepungnya. Sioyan mengubah api surgawi menjadi cambuk dan mulai membantai mereka dan mendapatkan banyak manik api. Meski demikian, kadal api tidak ada habisnya setelah dibunuh berkali-kali, membuat Sioyan kehabisan banyak energi dan mengkonsumsi pil pemulihan. Melihat bawahannya tidak dapat mengatasi Sioyan, bos kadal api memberikan instruksi, sementara Sioyan menyadari harus membunuh bosnya dulu. Di bawah komando bos kadal api, para kadal api segera melesat ke arah Sioyan, mengepungnya di tengah, lalu melancarkan serangan bola-bola api secara bersamaan ke arahnya. Dengan mengandalkan gerakan 3000 petir, Sioyan dapat menghindari banyaknya serangan bola api, lalu muncul di belakang bos kadal api hingga keduanya beradu pukulan. Pada akhirnya, Sioyan berhasil membunuhnya dengan pukulan ledakan oktan dan mendapatkan manik-manik api yang kuat, tapi menyebabkan banyak kadal api marah setelah bos mereka mati. Jelas situasi saat ini sangat buruk dan hanya bisa melarikan diri.